Air tidak pernah salah. Ia hanya mengikuti hukum gravitasi. Ia selalu mencari tempat terendah untuk beristirahat. Masalahnya, tempat rendah itu sekarang adalah ruang tamu kita, kasur kita, dan sekolah anak-anak kita. Setiap kali awan mendung, jutaan orang di negeri ini tidak lagi merasakan ketenangan, melainkan kecemasan yang mencekik. Banjir bukan lagi fenomena alam. Banjir adalah kegagalan sistematik yang kita pelihara. Kita telah membangun kota di atas napas sungai yang kita sumbat sendiri. Kita menebang hutan demi investasi. Lalu heran mengapa tanah tak lagi mampu memeluk air. Hari ini kita akan membedah anatomi banjir. Mengapa proyek triliun rupiah seolah hanya menjadi obat penenang sementara, dan siapa yang sebenarnya diuntungkan saat rumah kita tenggelam. Bencana banjir selama ini dibungkus dengan takdir Tuhan atau cuaca ekstrim. Kita dipaksa menyalahkan curah hujan yang tinggi tanpa pernah berani menunjuk siapa yang mengubah daerah resapan menjadi hutan beton dan mal mewah. Ada permainan tentang bagaimana izin mendirikan bangunan atau IMB dikeluarkan di zona merah, dan bagaimana anggaran normalisasi sungai seringkali menguap lebih cepat daripada air banjir itu sendiri. Kita akan membedah logika dingin pengembang properti, politik anggaran bencana, hingga simulasi mikro tentang betapa mahalnya harga yang kita bayar untuk sebuah kelalaian kolektif. Siapkan diri kita karena kita akan menyelami arus yang kotor ini sampai ke akarnya. Mari kita lihat dari kacamata seorang pengembang properti yang haus keuntungan atau profit. Baginya, rawa, empang, dan daerah resapan adalah tanah sia-sia yang harus diubah menjadi uang. Mereka tahu tanah itu rawan. Mereka tahu tanah itu akan turun setiap tahun. Tapi mereka punya cara yang sangat efisien. Uruk tanahnya tinggi-tinggi, bangun ribuan unit, jual dengan narasi bebas banjir. Lalu pergi membawa untung sebelum musim hujan pertama tiba. Saat kompleks itu tenggelam 2 tahun kemudian, sang pengembang sudah membangun proyek baru di tempat baru. Bagi mereka, banjir adalah eksternalitas negatif yang biayanya harus ditanggung oleh kita, sang pembeli, dan negara melalui pajak. Ini adalah transfer kekayaan dari kantong rakyat kecil ke tangan pemilik modal lewat perantara air berlumpur. Sekarang, mari kita bicara angka. Banjir bukan hanya soal air yang masuk ke rumah. Banjir adalah pencurian harta secara massal. Kenyataannya adalah setiap kali banjir setinggi 1 meter merendam satu rumah menengah, kerugiannya bisa mencapai 50 hingga 100 juta dalam semalam. Bayangkan kita bekerja keras selama 10 tahun untuk membeli perabotan, elektronik, dan memperbaiki dinding, lalu dalam waktu 4 jam, air berwarna coklat dengan bau, busuk, sampah, dan kotoran manusia meresap ke dalam kayu lemari kita sampai lapuk, merusak sirkuit kulkas kita, dan meninggalkan bau amis yang tak akan hilang selama berbulan-bulan. Secara nasional, kerugian ekonomi akibat banjir mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Uang yang harusnya bisa membangun sekolah baru habis hanya untuk memperbaiki kerusakan yang direncanakan oleh tata kota yang korup. Kita sedang bakar uang di dalam air. Pertanyaannya, mengapa proyek penanggulangan banjir seolah tak pernah selesai? Jawabannya adalah karena banjir adalah komoditas politik yang basah. Proyek normalisasi, betonisasi, dan pengadaan pompa adalah proyek-proyek besar yang disukai oleh para kontraktor dan oknum pejabat. Logikanya sangat sederhana. Jika banjir benar-benar hilang total, maka tahun depan tak ada lagi anggaran darurat, tak ada lagi pengerukan yang bisa dimakan, atau dikorupsi,
Seringkali selisih yang diambil hanya bersifat kosmetik, memindahkan air dari titik A ke titik B, tanpa pernah memperbaiki hulu yang gundul. Kita hanya memindah penderitaan tetangga kita, bukan menyelesaikan masalahnya. Kita terjebak dalam siklus proyek penambal yang sengaja dibuat agar masalah tetap ada sehingga anggaran tetap mengalir. Pernahkah kita melihat seorang ibu yang menangis membersihkan lumpur di rumahnya untuk yang ke-10 kalinya dalam 1 tahun? Atau seorang ayah yang menggendong anaknya di tengah malam menerjang air yang dingin karena tanggul jebol? Di balik perdebatan teknis tentang debit air dan tinggi muka laut, ada jutaan manusia yang trauma setiap kali mendengar kritik hujan di atas seng rumah mereka. Banjir bukan hanya merusak tembok, ia merusak kesehatan mental dan memutus harapan yang sedang coba membangkit kita yang sedang coba bangkit dari kemiskinan. Jadi, silakan terus percaya bahwa banjir adalah murni kesalahan alam. Silahkan terus percaya bahwa curah hujan adalah satu-satunya tersangka. Tapi, ingatlah, air tidak pernah berbohong. Ia hanya menunjukkan di mana kita telah berbuat curang terhadap alam. Selama kita masih mengizinkan hutan di hulu dibabat dan daerah resapan dihilir di semen demi profit jangka pendek, maka selama itu pula kita sedang memesan tiket untuk bencana banjir berikutnya. Jangan tunggu air ke mulut kita baru kita mau berteriak. Banjir adalah peringatan bahwa sistem kita sedang tenggelam dalam keserakahan. Bersihkan saluran di depan rumah kita, tapi yang lebih penting, bersihkan sistem yang mengelola tanah kita. Sampai jumpa di episode berikutnya.